Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saudara-saudara, saya akan menyampaikan satu renungan yang saya beri tema maut lari meninggalkan manusia. Namun sebelumnya pagi ini saya akan perkenalkan ada jemaat yang baru pertama kali hadir, yaitu Ibu Sofiranita dan Bapak Gunawan yang ada di Persil Jurip RT 2 RW 1. Di sebelah mana duduknya? Ya, silakan berdiri Pak, kasih salam yang lain saudara-saudara. Selamat datang, sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati. Iya, senang sekali bisa bersama-sama dengan kami beribadah. Silakan duduk kembali, Bapak Yahweh memberkati. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya akan memberikan materi pagi ini yang saya beri tema maut lari meninggalkan manusia. Seperti kita ketahui bahwa kehidupan manusia itu selalu akan berakhir dengan kematian. Dan kematian itu adalah akhir dari kehidupan di dunia ini, namun awal dari kehidupan yang baru di alam yang kekal. Kematian juga menjadi batas waktu anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia selama di dalam dunia ini. Tentu saja kematian akan sangat diharapkan oleh orang-orang yang hidupnya menderita, orang-orang yang katakanlah hidupnya sangat susah sekali. Dia berharap udah lebih baik saya cepat mati. Tetapi saudara-saudara, pernahkah kita merenung bagaimana seandainya ada orang ingin mati, tapi kematian nggak bisa datang kepadanya? Itu sangat menyakitkan sekali. Saya punya beberapa video, saudara-saudara, tetapi saya sangat disayangkan tidak bisa ditayangkan, karena video ini saya sudah unggah di YouTube tetapi dihapus oleh YouTube, saudara-saudara. Saya punya video yang saya katakan cukup mengerikan. Tapi intinya satu, yaitu maut lari meninggalkan manusia. Video yang pertama, ini yang dihapus ya. Video saya yang pertama adalah ketika ada seseorang yang terlindas kereta api, badannya sudah terpotong, tubuhnya yang dari perut ini ke atas itu ada di luar rel, sementara yang ke bawah ini yang ada di dalam betul-betul sudah terputus total. Tetapi orang itu masih nelpon temannya, saudara-saudara. Jadi dia sudah nggak bisa berdiri, hanya terbaring, tetapi dia masih bisa telepon. Tapi sayang sekali itu pun juga dihapus ya oleh YouTube. Kemudian ada seorang pemuda yang mau pamer sama cewek-cewek, ya, dia loncat. Tapi sayang sekali waktu dia loncat ke sungai, kan ketatap tembok, saudara-saudara, yang lingir begini ya. Ini kepalanya terbelah menjadi dua, dari ujung sini sampai ke bawah. Itu buka, saudara-saudara. Itu pun tidak mati. Ya, dibawa ke rumah sakit pun masih hidup. Waktu dia mau ngomong harus dikincupkan, ya. Itu tengkoraknya itu harus, yang waktu sekarang buka harus tutupkan kembali baru dia bisa ngomong, diikat, saudara-saudara. Enggak mati, saudara-saudara. Kemudian ada seseorang yang entah dia demo di mana dan ditembak dari samping, tapi jaraknya agak jauh, itu dari sini ke sini itu hancur, saudara. Enggak ada wajahnya sama sekali, tinggal separuh. Itu pun enggak mati, bahkan masih bisa lari bersama dengan teman-teman pendemo yang lain. Ada juga, saya tidak tahu apakah itu teroris atau bukan ya,
itu ditangkap oleh banyak orang, kemudian dibeset sininya, dikuliti saudara. Diwarik ke sini sampai jantungnya itu kelihatan, buk-buk, buk-buk gitu. Orangnya masih digamparin mukanya, dipukulin sini, tamparin. Enggak mati juga, padahal jantungnya sudah kebuka, ini separuh sudah terbuka, saudara-saudara. Enggak mati juga. Lah, ini yang saya katakan maut lari meninggalkan manusia. Kemudian juga saya punya videonya juga yang sempat dihapus, yaitu orang yang dibawa ke rumah sakit karena dia entah kecelakaan, entah ditusuk orang, tetapi di dadanya itu masih nancap pisau, saudara-saudara. Enggak mati juga. Padahal sudah pisaunya nancap, enggak mati juga, saudara-saudara. Dan yang terakhir adalah seseorang yang kecelakaan Harley Davidson. Ya, Harley-nya jatuh, orangnya itu nyungsep, mukanya kena aspal, dari ujung bawah mata sampai ke bawah ini hilang, saudara-saudara. Masih hidup, padahal darahnya sudah ketes-ketes, ya, dan sininya berantakan. Enggak mati juga, saudara-saudara. Saudara bisa bayangkan betapa mengerikannya kalau dikatakan maut lari meninggalkan manusia. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa nanti ketika zaman anti Hamasyah berkuasa di dunia ini, sekarang mereka sedang bergerak. Ya, tetapi belum berkuasa. Tapi kelak ketika dia berkuasa, akan terjadi siksaan-siksaan yang mengerikan dan orang juga nggak akan bisa mati, saudara-saudara. Di dalam kitab Gilyahna atau kitab Wahyu pasal 9 ayat 5 sampai 6 dikatakan, kepada mereka juga ditetapkan agar tidak membunuh mereka, tetapi agar disiksa selama 5 bulan. Dan siksaan mereka seperti siksaan kalajengking ketika menyengat manusia. Dan pada hari-hari itu, manusia akan mencari kematian, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka ingin mati, tetapi kematian akan lari dari mereka. Nah, ini yang saya tulis, maut lari meninggalkan manusia. Kematian itu menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan dibanding siksaan yang terjadi pada masa itu. Anti Hamasyah ketika dia berkuasa di dunia ini, saudara bisa bayangkan, dunia tempat kita tinggal itu total tidak ada Tuhan sama sekali. Kenapa saya katakan demikian? Sebab Roh Kudus sudah kembali. Dan ketika Roh Kudus kembali, dia tidak kembali sendirian, tetapi dia bawa kita serta. Jadi kita punya pengharapan itu sampai batas ini, saudara. Karena begitu terjadi kembalinya Roh Kudus bersama dengan kita, itu yang dikenal dengan rapture. Nah, begitu rapture terjadi, di hari itu juga setan langsung berkuasa di atas muka bumi, sehingga dikenal dengan istilah the Great Tribulation atau kesusahan besar. Nah, di kesusahan besar itulah yang akan terjadi siksaan-siksaan yang sangat berat sekali, dan itu terjadi tiap hari Sabat. Kalau hari Sabat kita ngapain, saudara? Kita mengkuduskan hari Sabat, bukan? Tetapi ketika nanti setan berkuasa secara total, setan tidak akan mengkuduskan, tetapi mencemarkan hari Sabat yang disebut dengan blood Sabat atau Sabat berdarah. Nah, di dalam kitab
Matius pasal 24 ayat 21 sampai 22 dikatakan, sebab pada waktu itu akan terjadi kesukaran besar seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang. Bahkan sekali-kali tidak akan pernah terjadi. Dan sekiranya hari-hari itu tidak diperpendek, maka semua manusia tidak akan diselamatkan karena mereka yang terpilih hari-hari itu akan diperpendek. Nah sekarang ini pernyataan ayat ini sudah mulai terasa bagi kita. Betul ya Bapak Ibu? 1 minggu itu rasanya singkat sekali. Waktu kemarin kita baru saja kaum pria, Asher baru saja jalan-jalan di Sabat yang lalu. Sekarang sudah Sabat lagi, saudara. Cepat sekali bukan? Waktunya begitu singkat. Saya yang nyiapin materi khotbah juga kepontal-pontal, saudara. Nanti saya siapin untuk besok. Besok libur 1 hari, siapin lagi untuk Rebu. Terus cepatnya luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi, ketika orang pengen mati tidak bisa. Terus bagaimana caranya orang bisa mati, saudara-saudara? Tahukah Bapak Ibu, kalau sekarang ini ada bisnis baru, yaitu bisnis bunuh diri. Ya, ini saya tunjukkan. Bentar, ini HP saya satunya di mana ya? Oh, di sini. Nah, ini ada bisnis baru, saudara-saudara. Ini bisnis ini ada di Switzerland atau di Swiss, ya. Yaitu apa? Diciptakannya mesin bunuh diri. Nah, mesin bunuh diri ini, ya, ini akan bekerja dan penciptanya itu mengklaim bahwa orang yang ada di mesin itu akan mati tanpa terasa sakit. Ya, ini mesin bunuh diri yang sudah mendapatkan sertifikasi legal di Swiss dan orang yang masuk ke dalamnya dijamin tidak sampai 1 menit mati, saudara-saudara. Cara menggerakkannya cukup dengan kedipan mata saja. Wah, hebat ya saudara-saudara. Ya, ini saya bacakan beritanya ya. Saya bacakan. Sebuah kapsul berbentuk peti mati dalam wujud futuristik telah disetujui peluncurannya di negara Swiss. Kapsul ini sebetulnya adalah mesin untuk membantu penggunanya bunuh diri secara instan dan nyaman. Seperti dikutip Detik.net dari Independence, Selasa tanggal 7 bulan 12 tahun 2021, berarti kemarin ya, belum lama ya. Mesin kontroversial bernama Sarco Suicide Pods ini dapat dioperasikan oleh pengguna yang berada di dalam. Selain dengan sentuhan jari, juga dengan kedipan mata. Wah, canggih sekali ya saudara-saudara. Cuma hanya kedip gini, wah, nggak sampai 1 menit, bablas. Begitu ya. Lembaga medis di Swiss telah memberi lampu hijau terhadap mesin ini. Dan di negara itu bunuh diri dengan bantuan adalah legal sejak tahun 1942. Jadi saudara-saudara, tahun 1942 itu yang namanya bunuh diri pakai alat itu dilegalkan oleh negara. Jadi kalau mau bunuh diri ya silahkan bunuh diri saja. Nah untuk tahun 2020, tahun kemarin saja,
yang mati bunuh diri itu sudah ada 1.300 orang, saudara-saudara. Nah, itu cukup mengerikan ya, saudara-saudara. 1.300 orang sudah mati bunuh diri. Jadi mesin ini namanya Sarco. Ya, saya tunjukkan lebih dekat ya supaya lebih. Nah, ini dia. Mesin ini namanya Sarco. Pokoknya dijamin tidak lebih dari 1 menit tanpa rasa sakit dengan sistem hipoksia dan hipokapnia. Yaitu dengan cara mengurangi oksigen pada tingkat kritis. Kalau orang pakai masker, itu sama saudara. Itu sebetulnya adalah pengurangan oksigen ke otak. Cuman itu memakan waktu lama, jangkanya lama, saudara-saudara. Kalau terus pakai masker terus gitu ya, itu jaringan otak akan rusak, saudara-saudara. Tapi jangkanya lama. Itu yang dikenal dengan hipoksia. Karena otak akan kekurangan asupan oksigen yang bersih. Nah, tapi kalau yang ini, mesin ini, itu akan menggunakan pola yaitu pada tingkat kritis. Yang cuma dikendalikan dengan kedipan mata atau sentuhan jari. Siapa sebetulnya yang menciptakan alat ini, saudara-saudara? Yang menciptakan alat ini adalah Dr. Philip Nitschke. Dr. Philip Nitschke ini dikenal sebagai doktor kematian. Dan mesin ini bisa dipindahkan kemanapun dan bisa juga dibeli sebagai peti mati. Menurut Exit Internasional, dia telah mengembangkan mesin ini secara banyak, luar biasa banyaknya. Kenapa? Karena diyakini kelak akan banyak orang yang pingin cepat-cepat mati. Nah ini kalau saya konvertkan dengan kitab suci kita akan cocok ya saudara. Bahwa di masa itu, di masa anti Hamasya, nanti orang betul-betul pingin mati, tapi nggak mati-mati. Saudara mau tusuk leher saudara dengan pisau pun nggak mati juga, saudara-saudara. Nah, cuman tidak tahu apakah mesin ini bisa melawan firman Tuhan, saya juga tidak tahu, karena waktunya belum sampai. Nah, saudara-saudara, saya juga meyakini bahwa mesin ini akan menjadi barang yang laris manis. Karena manusia pada masa itu betul-betul ingin mati. Sekarang saja banyak orang yang putus asa. Apalagi nanti, sekarang masih ada Roh Kudus. Masih ada pertolongan dari Bapa Yahweh. Saudara meyakini enggak pertolongan Tuhan itu selalu datang? Yakin saudara. Makanya saya menganjurkan jangan pernah saudara menerima tanda bilangan binatang itu. Apapun resikonya. Lah nanti saya tidak bisa bekerja bagaimana? Bapak Yahweh akan memberi kehidupan saudara dengan cara yang lain. Yang penting saudara meyakini saja bahwa Dia tetap memelihara kita. Kalau kita tunduk pada firman-Nya, Dia pasti akan membela kita sampai pada titik nafas yang penghabisan. Eropa khususnya itu memang yang namanya bunuh diri itu legal, saudara-saudara. Beda dengan di Indonesia, orang mau bunuh diri lebih banyak dihalangi. Tapi kalau di Eropa tidak, bahkan disediakan. Ya buktinya tahun lalu saja sudah ada 1.300 orang yang mati bunuh diri, saudara-saudara. Tapi mesin ini akan disebut sebagai mesin bunuh diri yang paling enak, paling nyaman. Ya, bagaimana caranya? Dan
Bagaimana kita ingin lihat, saudara, tapi saya pikir kita nggak akan bisa lihat, saudara. Karena pada masa itu, rapture pasti sudah terjadi. Dan kita pasti akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Bukan cuma di Swiss. Kalau kita lihat di Belanda, itu bunuh diri juga dilegalkan yang dikenal dengan etanasia. Etanasia itu adalah orang-orang yang sudah tidak lagi punya pengharapan untuk hidup. Maka dia minta izin kepada pemerintah untuk melakukan bunuh diri. Kebanyakan etanasia itu dilakukan oleh orang-orang lansia. Kalau di tempat kita, lansianya kalau mau ya masuk RP, ya Bapak Ibu, disenangkan, bisa hidup nyaman, hidup enak, hidup bahagia, sampai pada titik nafas penghabisan. Tapi kalau di Belanda, enggak, punya kakek, punya nenek gitu ya, dianggap menyusahkan, sering ngompol gitu ya, sementara anaknya kerja, pusing, pulang lihat ompol, dia berak kemana-mana, ya udah, goodbye saja, tinggal kasih tahu mau tetap hidup. Kalau tetap hidup ya Anda akan mengalami penderitaan. Biasanya orang-orang tua di sana mengatakan, ya udahlah saya di etanasia saja. Ya sudah, tinggal suntik mati, saudara-saudara. Ngeri sekali ya. Seolah-olah nilai nyawa manusia itu sudah tidak ada lagi nilainya. Orang-orang melakukan hal ini karena mereka berpikir bahwa dengan kematian selesai sudah. Toh kita sudah menikmati dunia, mau apa lagi? Sudah tua, sudah jompo, daripada menyusahkan anak cucu, ya sudahlah, suntik mati saja, saudara-saudara. Jadi kita selesai. Karena apa? Karena toh sama seperti ketika kita belum lahir. Ketika kita belum lahir ribuan tahun yang lalu, kita ada di mana? Kan nggak kerasa. Betul ya Bapak Ibu? Nah mereka berpikir, ya sudah kalau sudah disuntik mati kan sudah. Seperti waktu kita belum lahir, ngapain kita pusing? Dan saya percaya ini sama seperti menolong Tuhan. Ini kata mereka, saudara. Jadi ya sudah, daripada kesuwen hidupnya, bikin susah orang lain, ya sudah tinggal ucapkan selamat tinggal, besok sudah kita pisah. Ya hari ini selesai, mungkin kita bisa berkata ya, Grandpa, Grandma, selamat berpisah ya. Kita malam ini pertemuan terakhir, besok sudah tidak akan ada bersama dengan kami. Saya ucapkan selamat tinggal, terima kasih banyak. Grandpa, Grandma sudah memberi hidup buat saya, ya seluruh keluarga. Jadi inilah pertemuan kita yang terakhir. Selamat tinggal. Udah, suntik mati, besok bablas sudah. Disuntik hari itu juga. Enggak sampai 1 jam mati, saudara-saudara. Tapi mesin tadi lebih cepat lagi, saudara. Tetapi sayang sekali orang-orang itu tidak menyadari bahwa di balik kematian itu ada kehidupan. Kalau saudara lihat di Belanda itu gerejanya besar-besar loh. Sama kehilat kita aja besaran mereka loh gerejanya. Tapi isinya tidak lebih dari 20 orang. Enggak ada isinya, saudara. Gerejanya aja gede-gede. Tapi isinya enggak sampai 20. Itu pun kebanyakan lansia. Yang muda-muda, ngapain ke gereja? Susah-susah amat. Wong hidup kita itu enak, nyaman kok pergi ke gereja. Buat apa? Mau cari Tuhan, Tuhan itu duit, kata mereka. Ya, jadi ya nggak usah bicara Tuhan lah di sini. Begitu saudara-saudara.
Makanya di Belanda itu juga gereja-gereja besar-besar itu banyak dijual. Saya punya beberapa bukti, saudara-saudara. Atau saudara bisa lihat sendiri ya. Gereja dijual itu di Google search engine, masuk ke tab image atau gambar, ketika ada gereja dijual. Nanti saudara akan temukan banyak sekali gereja yang dijual, baik di Belanda maupun di Amerika. Lalu dijual jadi apa? Ada yang jadi supermall, ada yang jadi masjid, ada yang jadi tempat rekreasi, macam-macam saudara-saudara. Karena apa? Kekristenan itu mengalami kemerosotan yang hebat. Kenapa sih kok bisa seperti itu? Karena enggak tertarik. Ngapain kita ke gereja berlama-lama di sana, yang didengar ya cuman begitu-begitu aja. Di samping itu, karena pola mereka bukan pola Ibrani, tetapi pola Yunani. Kemarin atau 2 hari yang lalu ya, saya lupa itu. Saya didatangi oleh seluruh instansi terkait. Ada Departemen Agama, ada Dandimnya, ada kelurahan, kecamatan, ada kepolisian. Mereka datang ke sini, saudara. Mau ngapain? Mereka mau meninjau kegiatan Natal dan Tahun Baru. Mereka tanya sama saya, Pak Pendeta, di gereja ini Natalnya kapan? Ya, saya bilang, saya tidak Natalan. Ya. Lalu dia tanya salah satu di antara mereka. Terus, kalau tidak Natalan, lalu yang selama ini dipercaya oleh Pak Pendeta tentang kelahiran yang disebut Yesus itu kapan? Saya bilang, ini dia kesempatan, saudara. Mereka berdiri, saya khotbah dengan mereka, saudara. Dengerin mereka semuanya ya. Saudara bisa lihat videonya sudah saya upload. Sudah lihat atau belum? Sudah ya? Nah itu saya kasih tahu kenapa kami tidak Natalan. Apa yang kami rayakan, karena mereka kan cepet-cepet ya, sudah mau hujan lagi, cepet-cepet gitu. Saya dalam hati bilang, waktu yang singkat saya tidak akan sia-siakan. Saya beritakan tentang 7 hari raya, dan saya juga memberitahu siapa Tuhan yang saya sembah. Amin Bapak Ibu. Ya perkara percaya apa tidak, bukan urusan saya. Yang saya lakukan adalah apa yang Tuhan perintahkan. Siapapun beritakan kebenaran. Amin Bapak Ibu. Lah kapan saya memberitakan kepada pimpinan-pimpinan instansi? Ayo. Coba kalau saya datang ke Dandim loh. Pak saya mau kasih tahu ya, bahwa kami tidak Natalan. Mungkin saya bisa digampar saudara. Bisa dipukul saya. Atau saya pergi ke kecamatan atau kelurahan. Pak saya mau kasih tahu ya, saya tidak Natalan gitu. Lu mau ngapain ke sini? Tapi kalau mereka tanya, saya terangkan, mereka dengar. Saya merenung. Wah, untung nggak ada pendeta di sini ya. Kalau ada pendeta mungkin dia nyolot kali ya. Tapi saya bersyukur, saudara. Cepat atau lambat, waktu yang singkat atau panjang, beritakanlah kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi kita harus berani menyampaikan. Dulu kan juga begitu, kita diberi karangan bunga oleh Bapak Wali Kota. Ya saya terima kasih dengan Pak Wali Kota. Ya, selamat Hari Natal. Ya dengan sangat terpaksa saya kembalikan saudara. Karena memang itu bukan hari raya kita. Hari raya kita itu 7 hari raya. Maka kemarin saya terangkan hari raya Paskah, hari raya roti tidak berarti, saya terangkan semua. Ya. Nah, pada pagi ini Bapak Ibu, dari materi ini saya katakan hargailah kehidupan yang kita jalani saat ini dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Bapa. Amin. Karena Bapa sudah menyiapkan rumah yang indah bagi kita. Sebagai ayat yang terakhir saya akan bacakan di dalam kitab Yohanan
pasal 14 ayat 1 sampai 3 dikatakan demikian. Jangan biarkan hatimu digelisahkan. Engkau percaya kepada Elohim, percaya juga kepadaku. Kenapa Yesua berkata begini? Karena ada yang percaya Elohim tapi nggak percaya kepada Yesua. Padahal Yesua itu adalah Elohim sendiri. Bapak Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia ini. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Dan jika tidak, aku telah mengatakannya kepadamu. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan jika aku pergi serta menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang lagi dan akan menjemput kamu kepadaku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Amin. Wow, ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Ingat, kita semua itu sedang menanti giliran panggilan. Tapi yang namanya kematian tidak perlu kita takutkan. Karena kematian itu adalah perpindahan alamat dari kota Magelang ini ke Yerusalem baru. Ke tempat negeri cahaya yang tidak ada ratap tangis, tidak ada penderitaan, tidak ada malam di sana, dan itu disebut negeri tak berzaman. Dan itu sudah Tuhan siapkan untuk kita semua, jadi kita harus tetap bertahan. Karena kematian itu bukan hak kita, kematian adalah milik Bapa Yahweh. Karena kita tahu bahwa akan tiba saatnya, kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Atau kalau kita harus meninggalkan dunia ini sebelum Yesua datang, kita sudah dipastikan masuk ke negeri cahaya yang penuh dengan kemuliaan. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi ini selesai sudah pemberitaan firman-Mu. Biarlah kami menjadi semakin lebih dekat lagi kepadamu. Karena kami tahu saat setan berkuasa secara mutlak, maka maut akan lari meninggalkan manusia. Kami akan lebih sungguh-sungguh lagi, agar supaya waktunya tiba, kami akan menyongsong Engkau di awan-awan yang permai. Terima kasih Bapak Yahweh. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Info donor darah. Akan dilaksanakan kegiatan donor darah pada hari Minggu 26 Desember 2021 pukul 9 pagi di Kehilat Aleph Tau. Bagi yang berminat dapat mendaftar di kantor Kehilat. Ibadah tutup tahun 2021 akan dilaksanakan pada hari Jumat 31 Desember 2021 pukul 6 sore di Kehilat. Ibadah Sabat digabung di hari Jumat. Dan akan dibuka sesi kesaksian pada saat ibadah tutup tahun, dan bagi jemaat yang rindu untuk bersaksi dapat mendaftar di kantor Kehilat paling lambat pada hari Minggu 26 Desember 2021. Telah tersedia kalender tahun 2022. Bagi saudara yang ingin memilikinya, dapat menghubungi Asher yang bertugas atau kantor Kehilat. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Pengumumannya. Saya akan memberikan pengumuman tambahan berkenaan dengan kesaksian saudara. Ada beberapa orang yang menanggapi bahwa saya ingin memberikan kesaksian. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah saudara bisa video call dengan saya dan memberi kesaksian. Kalau kesaksiannya panjang, saudara tidak saya masukkan di acara tutup tahun. Tetapi saya akan upload
secara tersendiri. Tetapi kalau saudara ingin bersaksi dengan pendek, saudara bisa shooting video sendiri dikirim via email, ya. Nanti atau pengumuman besok akan disampaikan bahwa saudara bisa kirim video saudara yang paling durasinya 5 menit lah kira-kira ya. Itu kan nggak besar, saudara bisa kirim ke email nanti. Besok akan diumumkan emailnya. Ya begitu saudara, jadi saudara bisa ikut ambil bagian dalam memberikan kesaksian yang tentu saja kesaksiannya yang dahsyat saudara ya, sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau kesaksian saudara panjang, saya akan pisahkan sendiri. Artinya saudara akan saya upload di channel saya, tetapi tidak di acara tutup tahun. Ini yang saya perlu sampaikan. Terima kasih Bapak Yahweh memberkati. Kita akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmereka. Amen. En yehi ratza. Yair Yahweh panau elecha. Vichuneka. Ken yehi ratza. Isa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amen. Ken yehi ratza. Baruk ata Baer o Faruk ata Besadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amen. Baruk peripitne, kau friat mat kau frifahem teka shekar ala peka wa esterotsonika. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata baboy, kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk. Dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam. Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yevarechecha ve yishmerecha. Yevarechecha. Sahabat Salum,
Bapak Yahweh memberkati ibu saudara semua. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Duka lara menjadi bahagia, agar semua diberkatinya, sebab kita kesayangan